Shalom saudaraku, apa kabar? Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya saya sapa dulu saudara-saudaraku yang ada di Denpasar. Halo, apa kabar Denpasar? Pasuruan, yang ada di Surabaya, Sidoarjo, yang ada di Magetan, Sragen, Karanganyar, Solo, Kartosuro, naik yang ada di Salatiga, Ungaran, Semarang, yang ada di Magelang, Jogja, saudaraku yang di Klaten, yang ada di Kudus, yang ada di Indramayu, yang ada di Cirebon, Bogor, Bandung, Jakarta, Pulau 40, yang ada di Lampung, yang ada di Sulawesi, di Medan, yang ada di Kalimantan, bahkan yang ada di luar negeri. Baiklah saudara-saudaraku, saya percaya malam hari ini saudara diberkati Tuhan. Ada amin saudara? Puji Tuhan. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan. Saudara, dalam kondisi saat ini kita melihat keadaan semakin parah, kondisi sangat tidak menguntungkan, kondisi yang sangat tidak kita harapkan, sehingga membuat orang ketakutan, membuat orang cemas, membuat orang khawatir, sehingga banyak orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Pada malam hari ini firman Tuhan bertemakan yaitu takut akan Tuhan. Apakah takut akan Tuhan itu? Takut akan Tuhan adalah rasa tunduk, hormat, mempercayai keberadaan Tuhan yang besar dan segala kekayaan dan otoritasnya. Orang yang takut akan Tuhan siap melakukan apa saja yang diperintahkan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang taat kepada Tuhan. Saudara, ada 5 hal. Ada 5 hal yang diperoleh orang yang takut akan Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 25. Mazmur pasal yang ke-25 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. 5 hal yang dapat diperoleh orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, Tuhan menunjukkan jalan kepadanya. Contohnya Musa. Musa bersama bangsa Israel. Mereka berjalan keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, di mana negeri Kanaan belum mereka ketahui. Di depan mereka terbentang lautan luas. Saudara, namun Musa adalah orang yang takut akan Tuhan, sehingga ketika dia diperintahkan oleh Tuhan harus membawa keluar bangsa Israel dari negeri Mesir menuju ke negeri Kanaan, dia harus menghadapi laut yang begitu luas. Karena Musa orang yang takut akan Tuhan, dia berani mengambil risiko. Sehingga apa yang terjadi saudara? Akhirnya Musa pun ditolong oleh Tuhan. Laut terbelah menjadi 2, sehingga Musa bersama seluruh bangsa Israel menyeberangi laut itu, sehingga mereka selamat dari kejaran tentara Firaun. Saudara, kadang-kadang jalan Tuhan itu tidak kita mengerti. Ya, jalan Tuhan bukan jalan kita. Jalan Tuhan tidak enak bagi kedagingan kita. Namun kalau saudara dan saya adalah orang yang takut akan Tuhan, apapun resikonya, apapun kondisinya, kita terus melangkah, kita taat seperti Musa juga taat. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan akan hidup menetap dalam kebahagiaan. Orang yang takut akan Tuhan akan hidup menetap dalam kebahagiaan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita akan membaca di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu
siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan hidup menetap dalam kebahagiaan, seperti batang pohon ditanam di tepi aliran sungai, sehingga dia akan menghasilkan buah pada musimnya. Mengapa demikian? Orang yang takut akan Tuhan senantiasa dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya firman Tuhan, sehingga apa saja yang dibuatnya akan berhasil. Inilah orang yang takut akan Tuhan, dia akan hidup dalam kebahagiaan. Orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Sekarang yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan mendapat jaminan masa depan. Artinya masa depannya terjamin. Masa depannya terjamin. Kembali kepada Mazmur 25 ayat 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Anak cucunya akan mewarisi bumi. Kalau saudara dan saya takut akan Tuhan, walaupun dalam kondisi seperti ini, kita senantiasa bergaul karib dengan Tuhan, kita senantiasa dekat dengan Tuhan, sehingga apa saudara, dalam kondisi seperti ini kita pun memperoleh jaminan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang tidak menakutkan. Itulah yang ketiga. Sekarang yang keempat, orang yang takut akan Tuhan akan menjadi sahabatnya Tuhan. Contohnya Abraham. Abraham adalah orang yang takut akan Tuhan, sehingga Abraham diangkat menjadi sahabatnya Tuhan. Seorang sahabat adalah pribadi di mana tempat untuk mencurahkan segala rahasia. Jadi rahasia yang kita miliki itu akan kita sampaikan kepada orang yang tepat. Rahasia yang kita miliki kita sampaikan kepada orang yang dekat. Rahasia yang kita miliki kita sampaikan kepada orang yang bisa dipercaya. Abraham, dia adalah sahabatnya Tuhan, sehingga dia adalah tempat di mana Tuhan menyampaikan isi hatinya. Pada waktu itu di dalam Alkitab secara mencatat, Tuhan melihat bagaimana kota Sodom dan Gomora, orang-orangnya berlaku jahat, sehingga Tuhan muak dengan keberadaan mereka, sehingga Tuhan punya pemikiran ingin membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora. Tetapi saudara, Tuhan tidak gusar-gusuk. Tuhan ingat dia punya sahabat, yaitu Abraham. Akhirnya Tuhan menemui Abraham. Lalu kalau saya sampaikan dengan bahasa saya, Tuhan sharing dengan Abraham. Tuhan minta pendapat dengan Abraham. Lalu apa yang disampaikan Abraham? Karena Abraham adalah sahabatnya Tuhan, sehingga dia berani banding, dia berani menyampaikan pendapatnya. Tuhan, seandainya ada sekian orang benar di hadapan Tuhan, apakah Tuhan akan menghancurkan kota Sodom? Tuhan katakan tidak. Tawar menawar, turun menurun, sampai Abraham katakan, Tuhan, seandainya ada 10 orang saja yang benar di hadapan Tuhan, apakah Tuhan akan menghancurkan kota Sodom? Tuhan katakan tidak. Namun saudara, apa yang terjadi? Ternyata kota Sodom memang orangnya semuanya jahat di mata Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, perlu kita lihat bahwa hanya orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dia akan selamat. Lot dan istrinya, mereka lari meninggalkan kota Sodom. Lot lari kencang, tetapi istrinya menoleh ke belakang, melihat harta bendanya, melihat apa yang di belakangnya, sehingga dia mati menjadi tiang garam. Ini perlu menjadi catatan bagi kita. Kalau saudara dan saya ingin selamat, selamat dalam pekerjaan kita, selamat untuk masa depan anak-anak kita,
selamat di dalam rumah tangga kita, selamat dalam perusahaan yang kita pimpin, selamat dalam permasalahan yang kita hadapi saat ini. Mari kita menjadi sahabatnya Tuhan, seperti Abraham menjadi sahabatnya Tuhan. Sehingga saudara, seorang sahabat, kalau saya dan saudara menjadi sahabatnya Tuhan, setiap perkataan kita, setiap doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Bukan saja didengar oleh Tuhan, tetapi setiap doa-doa kita diperhitungkan oleh Tuhan. Perlu kita catat, perlu kita garis bawahi. Setiap doa-doa kita, permohonan kita, pergumulan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan, semua itu diperhitungkan oleh Tuhan. Maukah saudara selamat? Mari kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kemudian yang terakhir, orang yang takut akan Tuhan, dia akan menerima rahasia janji Tuhan. Seperti Abraham, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Di dalam usianya yang sudah tua, dalam usianya yang sudah lanjut, istrinya yang juga sudah lanjut. Kalau secara manusia, secara nalar, mereka tidak mungkin untuk mendapatkan anak. Tetapi apa? Kita akan membaca di dalam Kejadian. Kita akan membaca dalam Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15. Saya bacakan ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisamu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Nah saudara, Abraham adalah orang yang takut akan Tuhan. Abraham adalah sahabat Tuhan, sehingga Tuhan tidak segan-segan untuk menyampaikan rahasianya. Untuk menyampaikan rahasianya, Tuhan tidak segan-segan untuk menyampaikan janjinya kepada Abraham. Sehingga apa? Alkitab mencatat, karena Abraham orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan, sehingga Abraham pun mendapatkan keturunan yang begitu baik. Demikianlah saudara-saudaraku, dalam kondisi seperti ini, mari kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, karena Tuhan akan menunjukkan jalan kepada kita. Tuhan akan memberikan kita hidup menetap dalam kebahagiaan. Kita akan hidup menetap dalam kebahagiaan. Kita akan mendapatkan jaminan masa depan, dan kita akan menjadi sahabat Tuhan, dan kita akan mewarisi rahasia janji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Kasih karunia-Mu Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kami di dalam kondisi saat ini Tuhan, yang memberikan alasan bagi kami untuk tawar hati, untuk kami takut. Tuhan, firman-Mu adalah janji bagi kami Tuhan. Firman-Mu boleh memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Firman-Mu memberikan semangat yang baru bagi kami Tuhan. Sehingga walaupun dalam kondisi seperti ini Tuhan, kami memiliki harapan. Kami memiliki pengharapan yang besar, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Sebab itu Tuhan, pada malam hari ini, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu Tuhan kepada saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mereka mengalami ketakutan oleh karena kondisi yang ada pada saat ini Tuhan. Mereka mengalami ketakutan dengan karir mereka, mereka mengalami ketakutan dengan usaha mereka, mereka ketakutan dengan masa depan mereka, masa depan anak-anak mereka Tuhan. Tuhan, Engkau tolong, firman-Mu memberikan kekuatan, firman-Mu memberikan jaminan bagi mereka.
Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, salam saudara. Puji Tuhan.